Pendiam. Nita terdiam di kasurnya. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 10, dan biasanya di jam ini ia sudah berada dalam mimpi indahnya. Kenapa tadi aku gak nawarin Dira buat pakai buku gambarku ya? Padahal hari ini kebetulan aku bawa 2 untuk cadangan kalau habis. Penyesalan yang membayangi Nita malam itu bukanlah penyesalan pertama yang membuatnya susah tidur. Minggu ini sudah ketiga kalinya Nita tenggelam dalam penyesalannya. Hari Senin, ia menyesal tidak membantu temannya yang jatuh dari sepeda karena buru-buru masuk ke gerbang sekolah. Pagi itu upacara, sehingga jadwal tutup gerbang di pagi hari menjadi 10 menit lebih awal dari biasanya. Nita ada di dekat gerbang sekolah ketika Vera jatuh. Tapi entah mengapa ia malu sekali ketika mau menolongnya. Aku kan tidak kenal dengan Vera, nanti takut dianggap aneh atau so dekat jika aku tiba-tiba membantunya, gumam Nita. Ah, sakit. Vera meringis melihat sikunya yang terlihat banyak goresan lecet. Di kakinya pun terlihat beberapa lebam. Hati Nita teriris saat melihat Vera kesakitan. Tapi rasa malunya lebih besar sehingga menjadi tembok penghalang niatnya untuk membantu Vera. Lalu di hari Kamis, Nita juga melihat bagaimana Dudu berjuang mati-matian untuk mengerjakan soal latihan matematika. Ia dimarahi bu guru karena tidak mengerjakan PR sehingga harus mengerjakan soal di papan tulis. Dudu pasti selalu kelelahan membantu orang tuanya berjualan sampai malam. Jadi dia tidak punya waktu untuk mengerjakan PR. Hati Nita berkata lagi dengan ibanya. Tapi bahkan terhadap Dudu yang merupakan tetangganya, lagi-lagi Nita hanya diam saja di kelas, tidak memberikan pembelaan apapun. Bahkan di jam istirahat, dia tidak berusaha menghibur Dudu. Di dalam hatinya berkecamuk rasa bersalah dan malu yang amat sangat. Tapi masih sama seperti hari-hari sebelumnya, rasa malunya masih mengalahkan niatnya untuk membantu orang lain. Tiba-tiba suara pintu kamar Nita terdengar. Mama mengecek Nita apakah sudah tidur atau belum. Kenapa sayang? Kok masih melek jam segini? Mama bertanya sembari duduk di samping bantal Nita. Ma, Nita ngerasa bersalah banget gak bisa bantu apa-apa ke teman-teman Nita. Cuma gara-gara Nita malu ngobrol sama mereka. Bahkan sekedar bicara singkat aja malu banget. Gimana ya Ma? Nita cuma bisa akrab sama JJ kalau di sekolah. Tapi bahkan yang suka mulai ngobrol duluan itu JJ. Nita pengen belajar biar gak diam terus. Tapi bingung gimana biar gak malu. Mama tersenyum lalu mengelus rambut hitam kecoklatan yang terurai indah di bantal Nita. Duh, si anak cantik, anak pinter, galau malam-malam gara-gara ini toh. Kalau Nita malu, coba untuk tarik nafas 3 kali, terus gak usah mikir apa-apa lagi. Dan langsung datang ke teman Nita, terus panggil deh namanya. Itu dulu aja. Mama mencoba menenangkan dan memberi tips kepada Nita. Ih, kalau gitu, Nita gak bisa mikir Ma mau ngomong apa selanjutnya. Jawab Nita karena tidak puas dengan jawaban Mama. Percaya deh sama Mama. Nanti gak tahu kenapa tiba-tiba Nita bisa kebawa suasana dan tahu harus ngomong apa. Temen Nita pasti bakal nanyain pertanyaan-pertanyaan yang bikin Nita gak diam. Pokoknya panggil dulu aja namanya. Oke Ma, Nita coba ya besok. Jawab Nita berusaha membulatkan tekadnya. Tapi besok hari Minggu, gimana mau ketemu teman-teman Nita? Tanya Mama. Gak apa-apa Ma, Nita kan besok mau main ke rumah JJ. Dia ulang tahun besok. Jadi teman-teman sekelas juga bakal datang. Oh iya ya, oke sip, ucap Mama sambil mengajak Nita tos. Esoknya di jam 9 pagi Nita sudah rapih, duduk di teras rumahnya sambil memegang kado untuk JJ yang hendak ia taruh di keranjang sepedanya. Nita berangkat ya Ma. Nita melambaikan tangan ke mamanya dan bergegas mengayuh sepedanya.
Tidak lama kemudian di jalan, ia melihat Vera yang berjalan sambil agak pincang karena kakinya yang masih bengkak setelah jatuh di hari Senin. Ah, kasihan Vera. Dia pasti mau ke rumah JJ juga, tapi tak ada yang mengantar karena orang tuanya sibuk, bahkan di hari Minggu. Aku harus kasih dia tumpangan. Tapi aku gak terlalu kenal Vera. Bakal aneh dong kalau tiba-tiba nawarin tumpangan. Nita menunduk karena mulai berkecamuk lagi dengan perdebatan hatinya. Enggak Nita, ayo kita harus berani bantu orang lain. Ini untuk kebaikan. Kayak kata mama, panggil dulu aja namanya. Suara hati Nita mulai terdengar menunjukkan tekadnya. Vera, panggil Nita dengan agak berteriak. Dan benar saja setelah itu, pikiran Nita kosong karena tegang ketika Vera melihat ke arahnya. Nit, ada apa? Mau ke rumah JJ juga ya? Tanya Vera kepada Nita. Ayo, bareng yuk. Naik aja ke sepedaku, aku bonceng. Jawab Nita berusaha untuk tidak terbata-bata. Mata Vera berbinar dan bibirnya terlihat melengkung bahagia. Wah, boleh Nit. Tapi aku gendut nih, nanti kamu capek kalau bonceng aku. Nggak apa-apa. Ayo, kata Nita yang masih belum bisa meredakan rasa tegangnya. Vera terlihat agak tertawa melihat Nita yang terbata-bata karena menahan malu. Tapi senyum Vera lebih menyentuh hati Nita, sehingga ia tetap berani menawarkan niat baiknya. Nggak apa-apa Vera, ayo. Dan dari detik itu Nita tahu, dia hanya perlu memulai ketika ada niat baik di hatinya. Lalu, hal-hal baik selanjutnya akan terasa lebih mudah.